Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Akbar Damanik dengan NPM 2108260057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul skizotipal dari blog psikiatri. Yang pertama, kita bahas dulu definisi. Gangguan kepribadian skizotipe ditandai dengan pola, defisit sosial dan interpersonal, serta distorsi kognitif atau persepsi dan perilaku yang eksentrik. Kemudian kita bahas ke etiologinya. Etiologinya itu karena pengaruh lingkungan sosial yang buruk dan juga dapat karena menderita gangguan mental lainnya. Contohnya itu seperti skizofrenia atau gangguan psikosis lainnya. Dan bisa juga karena faktor genetik atau juga keturunannya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang faktor resiko skizotipal. Faktor resikonya itu ada yang pertama itu ada dia genetika, riwayat keluarga. Itu riwayat keluarga dengan gangguan mental. Kemudian kalau untuk yang kedua ada lingkungan. Ini bisa jadi yang pertama masa kanak-kanak. Pada saat masa kanak-kanak ini pengalaman masa kanak-kanak yang traumatis seperti pengabaian, pelecehan atau kesulitan dalam membentuk ikatan dengan orang tua dapat menjadi faktor risikonya. Kemudian ada dia lingkungan sosial. Tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung secara sosial atau budaya yang merendahkan perbedaan individu juga dapat berkontribusi. Kemudian ada dia yang neurobiologi. Itu terdapat dia neurotransmitter. Ini karena ketidakseimbangannya neurotransmitter. Kemudian kita masuk ke bagian kriteria diagnosisnya. Ini PPDGJ3-nya. Bila istilah ini digunakan untuk diagnosis 3 atau 4, gejala khas berikut ini harus sudah ada secara terus-menerus atau secara episodik. Sedikitnya ini untuk 2 tahun lamanya. Yang pertama dia ada gejalanya itu dia afek yang tidak wajar atau yang menyempit. Ini individu tampak dingin atau acuh tak acuh. Kemudian yang kedua bisa jadi karena perilaku atau penampilan yang aneh, eksentrik atau ganjil. Ketiga, dia hubungan sosial yang buruk dengan orang lain dan tendensi menarik diri dari pergaulan sosial. Kemudian yang keempat, dia kepercayaan yang aneh atau pikiran bersifat magic yang mempengaruhi perilaku dan tidak sesuai dengan norma-norma budaya setempat. Baru yang kelima, dia ada kecurigaan atau ide-idenya paranoid. Kemudian yang keenam itu, dia bisa jadi dia pikiran obsesif. Ini berulang-ulang yang tak terkendali, sering dengan isi yang bersifat. Contohnya itu dia dysmorphophobic. Itu dia keyakinan tentang bentuk tubuh yang tidak normal atau buruk dan tidak terlihat secara objektif oleh orang lain, seksual atau agresif. Kemudian yang ketujuh dia ada persepsi-persepsi panca indera yang tidak lazim termasuk mengenai tubuh atau ilusinasi lainnya. Kemudian yang ke-8 dia ada pikiran yang bersifat samar-samar. Pikirannya itu seperti berputar-putar, penuh kiasan, sangat rinci dan ruwet atau stereotipik yang bermanifestasi dalam pembicaraan yang aneh atau cara lain tanpa inkoherensi yang jelas atau nyata. Kemudian yang ke-9 dia sewaktu-waktu ada episode menyerupai keadaan psikotik yang bersifat sementara dengan ilusi, halusinasi auditorik atau lainnya yang bertubi-tubi dan juga gagasan yang mirip dengan waham. Biasanya ini terjadi tanpa provokasi dari luar. Individu harus tidak pernah memenuhi kriteria skizofrenia dalam stadium manapun. Riwayat skizofrenia pada salah satu seorang anggota keluarga terdekat memberi bobot tambahan untuk diagnosis ini, tetapi bukan merupakan suatu persyaratan. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, itu dia ada tata laksana. Tata laksana psikoterapinya itu ada dia farmakoterapi. Ini bergantung pada target. Contohnya itu kalau dia depresi dia dikasih obat antidepresan. Dapat ditambah juga dengan antipsikotik sebagai adjuvan. Kemudian kalau dia yang ansietas, dia dikasih antidepresan sama mood stabilizer. Kalau dia emosi labil atau rapid cycling, ini dia bisa diberikan mood stabilizer sama antipsikotik dosis rendah. Kemudian dia kalau agresi dan impulsif, ini diberikan antidepresan, mood stabilizer, dan juga antipsikotik. Kalau dia isolasi sosial dan emosi, bisa diberikan dia antipsikotik. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.